Setapak sirih tidak sedikit. Yang kedua adalah pemasaran. Sebenarnya kedua kendala ini dengan menggunakan fasilitas IT sudah tidak lagi menjadi kendala. Kenapa? Karena pada waktu orang memesan barang ke kita secara online, kita sudah mencantumkan harga kita di sana, dan mereka transfer ke rekening kita. Kita tinggal mengambil kepada perajin atau yang barang produksi kita kirim lewat JNE atau lewat Tiki. Tidak perlu modal, tidak perlu tempat, dan tidak perlu numpuk barang stok. Uang terima duluan, barang pasti dibeli, kita tinggal membuka link. Tujuan saya menceritakan ini, ternyata handicraft itu mahal harganya. Tidak murah, tapi harus di luar. Nah, sekarang cara kita berjualan udah nggak ada lagi batas. Sekat-sekat yang membatasi kita untuk berbisnis itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa kirim barang, kita lapor, mungkin harus bayar sedikit, dia punya, nggak tahu lah apa pajak ekspor segala macam, kirim. Sangat sederhana. Apakah, pertanyaan saya kepada perajin yang hadir di sini, mau nggak seperti itu? Coba jawab. Alhamdulillah. Inilah tujuan kami. Itu pemasaran, ya. Bisa saja juga dengan melakukan kerjasama dengan toko souvenir atau lain sebagainya. Tapi itu salah satu dengan cara online. Yang kedua tentang modal. Pada waktu rapat koordinasi para ketua Dekrannas se-Aceh di Anjungan Mata, itu Bapak Kadis Perindak Ketua Harian Dekrannas Provinsi menyampaikan
bahwa pada waktu Rakerda nanti akan dihadirkan bank yang mampu memberikan kredit murah kepada perajin di setiap pelosok. Bank itu adalah bank rakyat. Kredit itu dinamakan, kita semua tahu, kredit usaha rakyat, KUR. Bunganya 0,5%. Setelah Pak Arifin menyampaikan paparan, Ketua Harian Dekranasda Provinsi, ditambah lagi dengan paparan dari Bapak Mulyadi, Ketua Bidang Pembinaan Usaha, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi. Beliau menjanjikan setiap kelompok usaha dari seluruh kabupaten kota yang memasukkan proposal permohonan kredit, dia akan perjuangkan dengan tanpa agunan. Jaminannya adalah koperasi, dinas koperasi setempat dan dinas koperasi provinsi, tanpa agunan. Nah, ini kami ingatkan kepada kita semua bahwa nanti pada waktu Rakerda bulan Oktober, mohon dari kami yang ini mempersiapkan permohonan kredit itu. Kebutuhannya untuk apa, besarannya berapa, dan bunganya sangat murah. Karena saya sendiri dapat manfaat dari KUR itu. Saya ambil 100 juta, 3 tahun hanya mengembalikan 108 juta rupiah. Berarti bunganya hanya 8 juta. Kalau kredit konvensional 100 juta, lebih kurang kita harus kembalikan 160 juta. Seingat saya seperti itu. Tapi ini enggak, 108 juta. Orang saya ambil kredit kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua hal yang utama ini tentu tidak lagi menjadi beban para perajin. Tetapi kami yakin bahwa kelompok perajin yang di Simpang 4 ini, kita harapkan sudah menjadi anggota koperasi. Semuanya. Kita nanti akan data berapa kelompok usaha, berapa orang anggotanya, dan apa nama koperasinya, apakah sudah berbentuk badan hukum atau belum. Dan tenun dia Bu ya, tenun. Saya akan lihat di tenun itu, karena sekarang sedang in kemeja yang dimodifikasi dengan tenun. Jadi mohon nanti tenun-tenun yang diproduksi di Tamiang adalah tenun-tenun yang warnanya warna keras, jangan warna pucat, karena bisa nanti dimodifikasi dengan pakaian-pakaian bahan untuk pesta. Katakanlah seperti saya ini, nanti di depan ini jadi tenun bahannya, dimodifikasi. Sekarang sedang in itu. Saya waktu pameran di Inakraf kemarin, itu harga satu kemeja yang dimodifikasi dengan tenun harganya 2.500.000.